welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini aku mau berbagi lagi nih. Di sini aku akan sharing ya 10 soal persiapan UTBK. Nah, di antara soal-soal yang aku bagikan ini adalah soal-soal asli UTBK ya. Jadi buat kalian yang lagi prepare nih ujian UTBK, cocok banget nonton video aku, apalagi yang UTBK-nya gelombang 1 ya. Yang perdana mulai tanggal 17 besok ya, masih ada waktu untuk nge-review ya, nge-review soal-soal. Silakan dimanfaatkan waktunya baik-baik. Semoga nanti setelah menonton video ini teman-teman makin paham dan mengerti ya, sehingga dapat skor maksimal ya, sehingga lulus di PTN favoritnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku akan bahasin soalnya ya. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasan, bagi teman-teman yang mau mensubscribe ya channel aku, silahkan ya, karena dengan subscribe teman-teman itu channel aku lebih berkembang dan aku pastinya lebih semangat lagi. Dan teman-teman boleh juga like atau komen ya, tentang saran ataupun topik-topik apa yang akan aku bagikan di video selanjutnya ya. Karena dengan like dan komen teman-teman, so pasti bikin channel aku lebih rame ya, dan video yang aku bikin ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang bantu subscribe, like, comment, serta share ya. Sekarang aku mulai ke pembahasan ya. Keep watching. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari soal nomor 1 ya, katanya. Nah, jenis usaha yang termasuk dalam bidang usaha jasa. Oke, kalau usaha jasa teman-teman tahu ya, produknya nggak nampak ya. Nah, ini dia produknya nggak nampak, atau dia berupa pelayanan ya, pelayanan. Dia cuma ngasih layanan ya, produknya nggak nampak ya, artinya tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa merasakan ya. Kayak misalnya salon ya, salon itu kan usaha potong rambut ya. Nah, nggak nampak produknya, tapi jasanya bisa dilihat kan, bagus nggak hasil salonnya, kayak gitu ya. Nah, yang ditanya di soal kan seperti itu. Jenis usaha yang termasuk ke dalam bidang usaha jasa adalah usaha bimbingan belajar. Iya, ini masuk ya. Ini adalah jasa ya, jasa ngasih ini pembelajaran ya, ngasih intinya ngasih pembelajaran ya, maksudnya belajar ya, kayak gitu ya. Usaha penjualan minuman, ini salah. Kalau minuman ini dagang, minuman kan nampak ya, ada barang diperjualbelikan minuman. Usaha layanan antar jemput ya, ini juga jasa. Dari 1 dan 3 jawabannya B ya. Nah, intinya kalau jasa itu dia produknya nggak nampak dan dia lebih ke berupa pelayanan. Oke, next aku masuk soal nomor 2. Nah, di sini kata soal adalah oke, apabila terdapat kegagalan dalam mekanisme pasar yang diakibatkan oleh tindakan monopoli, maka pemerintah dapat berperan dalam memperbaikinya dengan cara. Oke, ini tahu ya teman-teman ya, monopoli itu dia cuma satu orang yang menguasai ya. Nah, jadi itu kan udah parah itu ya, kalau ekonomi hanya dikuasai oleh satu orang. Jadi pemerintah di sini harus ikut andil dengan cara apa? Nah, kayak gitu ya katanya di soal. Oke, nomor 1, menetapkan harga barang atau jasa. Iya, ini benar teman-teman ya. Peran pemerintah menetapkan harga minimum maksimum. Nah, itu kan termasuk itu ya. Menetapkan kuantitas ini jumlah barang. Oke, ini benar juga. Kalau misalnya ada swasta yang berusaha untuk menghasilkan barang yang nggak terlalu banyak alias kecil, kayak gitu ya. Jadi di sini pemerintah ikut campur dengan menetapkan kuantitas minimumnya, kayak gitu ya. Melarang merger, iya ini benar juga. Membuat aturan tentang antitrust law, pelarang kegiatan bersifat monopoli, ini benar banget. Apalagi ya, biar swasta nggak semena-mena dia memonopoli ekonomi. Oke ya, ngerti ya? Sip, aku masuk soal nomor 3. Nah, di sini kata soal adalah oke, apabila perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan positif, maka hal ini akan menyebabkan perusahaan baru masuk pasar. Bener ya, kalau pasar dapat untung di suatu jual beli, kayak gitu ya. Orang-orang yang jualan di pasar persaingan sempurna dapat untung,
Untungnya positif ya. Nah, ini akan memancing perusahaan baru masuk pasar kan. Aku mau juga dong kayak perusahaan si A kayak gitu ya. Jadi dia terpancing ikut masuk ke dalam pasar juga. Sebab hal ini dikarenakan tidak ada hambatan bagi perusahaan lain untuk ikut memproduksi menjual barang atau jasa yang sama di pasar. Ini benar juga teman-teman. Nah, di pasar persaingan sempurna itu no hambatan, nggak ada hambatan. Jadi kalau misalnya perusahaan baru mau masuk ya silakan masuk kayak gitu ya. Nah jadi jawabannya berhubungan nih ya. Kalau pasar persaingan sempurna perusahaannya mengalami laba positif, nah perusahaan lain juga akan terpancing untuk masuk karena nggak ada hambatan untuk masuk ya. Jadi jawabannya A. Oke, sip, aku masuk nomor 4. Nah ini nomor 4 ini hitung-hitung oke, ini nggak masalah, mudah ya. Berikut ini merupakan bagian data yang dimiliki oleh UD Tambora pada akhir 2016. Penjualan, nah ini penjualan, potongan penjualan, pembelian 20 juta, beban angkut pembelian 250.000, harga pokok penjualan 15 juta, beban usaha 10 juta 750.000. Berdasarkan informasi tersebut besarnya laba kotor. Oke teman-teman, nah ini sering masuk ujian ya, laba kotor itu rumusnya. Nah nanti teman-teman boleh hafalin ini rumus ya. Penjualan bersih, nah penjualan bersih, nah ini dikurangin dulu dengan HPP ya, HPP. Oke, penjualan bersih itu kita cari ya. Rumus penjualan bersih ini ya, aku singkat aja penjualan bersih PJ ya. Penjualan bersih itu rumusnya penjualan, nah penjualan dikurang beban angkut penjualan. Oke, beban angkut di sini beban angkut penjualan ya, bukan pembelian ya. Aku singkat aja PENJ ya, kurang retur. Nah, ini retur penjualan bukan pembelian ya. Nah, kurang potongan pembelian. Jadi ini teman-teman, kita masukkan ke rumus penjualannya berapa? Penjualan 35 juta ya, 35 juta dikurang dengan beban angkut penjualan. Nah ini dia beban angkut penjualan, ada nggak? Beban angkut penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian yang ada ya, beban angkut penjualan nggak ada, dia udah dikosongkan aja. Nah dikurang retur penjualan. Nah ini dia potongan penjualan ada, retur enggak, jadi cuman pakai potongan penjualan aja ya. Kalau nggak ada dikosongkan aja ya. Nah 1.500.000. Nah ini totalnya 35 juta dikurang 1.500.000, 33 juta 500.000. Nah itu dapat penjualannya, penjualan bersih ya, penjualan bersih PJB. Nah dikurang HPP, HPP ada di soal ya, harga pokok penjualan 15 juta. Nah kita masukkan ke rumus penjualan bersih nih ya. Penjualan bersih itu PJB ya. Penjualan bersihnya udah kita ketahui ya. Sorry. Penjualan bersihnya kan ini. Tadi kan kita kurangkan ya. Kita kurangkan 35 juta kurang 1.500.000 dapatnya ini 33 juta. Nah, 33 juta. Ingat ya, 33 juta 500.000 dikurang HPP. HPP-nya berapa? HPP-nya adalah 1.500.000. Nah, harga pokok penjualan di sini bukan 15 juta ya, teman-teman. HPP di sini 1.500.000. Sorry ya. Tunggu. Oh ya, benar. Oke, benar ya. Nah, harga pokok penjualan di sini 15 juta, benar ya. Nah, 15 juta. Berarti totalnya 33.500.000 kurang 15 juta sama dengan, nah ini dapatnya 18 juta 500.000 teman-teman. Jadi jawabannya ada nggak? Ada ya, jawabannya C. Oke, mudah ya, sip. Aku lanjut ke next page. Nah, di sini katanya, menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah, oke, kalau menurut klasik ya, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jumlah penduduk yang banyak artinya semakin tinggi jumlah penduduk, maka, nah, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Nah, jadi jawabannya bravo, B. Oke, sip ya.
Oke, next aku masuk ke soal nomor 6 ya. Nilai investasi tercantum secara eksplisit dalam perhitungan produk domestik bruto dengan pendekatan. Oke, eksplisit tahu ya, yang nampak artinya ya. Nilai investasi. Nah, investasi itu kan dalam pendapatan nasional rumusnya simbolnya adalah I ya. Nah, ini jawabannya teman-teman kan mengenal adanya rumus pendapatan nasional seperti ini ya. Y sama dengan Ciksem ya. C tambah I ditambah G ditambah ekspor. Nah, ini dikurang dengan impor ya. Nah, ini kan ada investasi ini. Nah, ini menggunakan metode apa katanya kan? Dalam perhitungan produk domestik bruto. Nah, ini Y ya, YPDB ya. Dengan pendekatan. Nah, ini namanya pendekatan pengeluaran ya. Pendekatan pengeluaran. Nah, menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Ya, Ciksem ini rumusnya. Y sama dengan Ciksem. Jadi jawabannya adalah elang E ya. Oke, next aku masuk soal nomor 7. Berikut ini merupakan karakteristik kurva pada pasar monopoli. Oke, teman-teman. Nah, aku gambarin dulu ya. Kurva pasar monopoli itu bentuknya seperti ini. Nah, itu oke. Kemudian di atas ini untuk P, ini untuk Q. Nah, ini kurva monopoli itu bentuknya curam ya teman-teman. Ini teman-teman ini AR. Nah, ini adalah MR. Nah, ini adalah untuk garisnya si MR, marginal revenue ya, marginal revenue. Oke, sorry ya agak kurang bagus, tapi seperti ini bentuknya ya kurvanya itu. Nah, ini oke. Berarti di sini aku tambahin dikit dulu. Di sini ada MC. Nah, di sini MC, kemudian setelah MC itu dia berdekatan dengan AC. Nah, ini AC. Nah, ini AC ya, teman-teman, AC. Oke. Nah, berarti di sini MR-nya di bawah kurva AR ya. AR di atas kurva MR. Nah, jadi ini apa jawabannya? Kurva MR sama dengan kurva AR. Salah ya. Dia MR di bawah kurva MR, di atas kurva AR. Salah, kurva MR di bawah kurva AR. Iya benar, ini jawabannya C, Charlie. Oke, berarti itu ya, MR di bawah kurva AR ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 8. Nah, ini soal hitung-hitung, tapi ini gampang banget teman-teman. Suatu perusahaan memiliki MC 10 juta dan memiliki fungsi penawaran MR 2Q kurang 4, perusahaan akan mencapai laba maks pada saat. Oke, laba maks kan ini syaratnya ya, MR sama dengan MC. Nah, ini untuk laba maks. Nah, MR sama dengan 2Q kurang 4 sama dengan 10. Nah, ini dalam juta ya. Nah, kita samakan posisinya ya, 2Q sama dengan 10 tambah 4. Nah, berarti ini 2Q sama dengan 14. Nah, Q sama dengan berapa nih? 14 bagi 2 ya, 7 juta. Nah, ini 7 juta. Jadi jawabannya C, Charlie. Obligasi dengan cara menerbitkan saham, maka akun-akun yang terlibat dalam jurnal tersebut adalah kalau melunasi utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Nomor 2 betul. Nah, berarti kalau menerbitkan saham, perusahaan dapat saham kan? Dapat saham berarti modal sahamnya bertambah. Modal saham bertambah di kredit. Ini jawabannya adalah C, Charlie. Next aku masuk nomor 10. Nah, dalam jangka panjang semua biaya komponen biaya merupakan biaya variabel dalam memproduksi suatu barang. Bener banget ya. Dalam jangka panjang semua biaya bisa diubah gitu ya. Sebab dalam jangka panjang produsen lebih leluasa dalam menentukan jumlah barang yang diproduksi. Ini juga benar tapi nggak berhubungan. Jadi jawabannya bravo ya. Dalam jangka satu ngomongin tentang dalam jangka panjang semua komponen biaya merupakan biaya variabel ya. Biayanya itu bisa diubah semua kayak gitu ya. Sebab dalam jangka panjang produsen lebih leluasa dalam menentukan jumlah barang yang diproduksi. Satu ngomongin tentang jumlah barang ya. Satu ngomongin biaya, satu jumlah barang kan nggak berkaitan ya. Makanya jawabannya bravo. Oke ya. Nah, tahu ya. Nah, kayak gitu ya. Sip. Semoga dimengerti. Itu dia 10 soal beserta pembahasan lengkapnya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan tentang topik apa yang akan aku bikin di video selanjutnya, silakan juga ya ditulis di tempat yang sama.
Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku ya. Semoga dengan kehadiran channel ini teman-teman makin paham ya dengan soal ataupun topik-topik ekonomi ya, topik tentang mapel ekonomi akuntansi. Nah, jangan pernah bosan mampir di channel aku di video-video selanjutnya. Terima kasih banget ya teman-teman. Oke, karena waktu kita udah habis, aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, buat teman-teman yang masih mau memberikan subscribe, silahkan ya like, comment, serta share. Boleh banget, karena subscribe-nya teman-teman itu bikin aku semangat bikin videonya ya. Dan video aku bisa direkomendasikan oleh YouTube sehingga makin banyak yang berkunjung. Oke, see you to the next video ya.